kita memuji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Hingga pada saat ini kami dapat jumpa kembali di dalam sapaan rohani yang kali ini dibawakan oleh Pastor Paulus Buarlele Projo. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang diwartakan menumbuhkan iman, harap, dan kasih terhadap Engkau. Engkau yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan melingkupi kita semua dengan sayapnya yang luar biasa, menaungi kita dalam setiap langkah hidup kita di dalam gelora kehidupan ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa
Shalom keluarga karismatik Katolik di seluruh Indonesia. Kami BPK Merauke sangat senang berjumpa dengan Anda semua dalam acara Sapaan Rohani pada hari ini. Tema yang akan kita gumuli bersama saat ini yaitu cinta Tuhan tak bersyarat. Tema ini amat menarik karena kita semua diajak untuk mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi Anda dan saya. Dikatakan bahwa cintanya tak bersyarat. Itu berarti Tuhan selalu mengasihi kita dari hari ke hari, dari saat ke saat. Sehingga jika Anda merasa bahwa Anda kurang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Anda keliru. Bukti bahwa Anda mendapat kasih sayang yang besar dari Allah tanpa syarat adalah pertama, Tuhan menciptakan manusia. Dan kita tahu itu di dalam kitab Kejadian. Tuhan menciptakan Anda dan saya serupa dengan gambar Allah. Itu berarti Anda dan saya adalah rupa Allah. Ini bukti yang paling nyata bahwa Tuhan amat mengasihimu dan mengasihi saya. Karena Tuhan, kita semua ada di dunia ini. Tanpa Tuhan, Anda tidak terlahir di dunia. Inilah tanda bahwa Tuhan amat mengasihimu. Yang kedua, sampai saat ini Anda masih bernafas. Saya juga masih bernafas. Ini tandanya bahwa Allah mengasihi kita sungguh-sungguh. Ia memberi kesempatan kepada Anda dan saya untuk hidup. Dan bukan hanya hidup, tetapi kita hidup untuk berguna bagi orang lain. Dan yang ketiga, yang kita sudah tahu bahwa Allah amat mengasihi kita sehingga Ia mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus Anda dan saya dari salah dan dosa. Sebagaimana ditulis oleh penginjil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa Allah amat mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Ia mengutus putranya sendiri datang ke dunia ini untuk menebus Anda dan saya dari salah dan dosa. Coba bayangkan, kita ini orang berdosa, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita setiap saat. Tetapi Allah tetap mengasihi kita orang-orang berdosa ini. Karena Dia mengasihi kita, Ia mengutus putranya ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus. Dengan bilur-bilur darah Yesus, Anda dan saya sudah diselamatkan. Kalau Anda dan saya sudah diselamatkan, apa yang mesti kita buat untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua? Yesus mengajak kita melalui penginjil Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dikatakan bahwa Tuhan mengasihi Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu Yesus mengasihi Anda dan saya.
Di dalam satu syair lagu dikatakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semua. Dan buktinya telah nyata. Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita mesti bersyukur kepadanya. Kita bersyukur dengan cara apa? Kita mesti hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mesti saling mengasihi satu terhadap yang lain. Kita mencintai, mengasihi orang-orang yang tinggal bersama kita di dalam rumah tangga kita. Seorang ayah mesti mengasihi istrinya, bukan hanya dengan kata-kata I love you, saya cinta kamu, tetapi mesti diwujudkan melalui tindakan nyata. Demikian juga seorang ibu mesti menunjukkan cintanya kepada suaminya. Dan orang tua, ibu dan bapak mesti mengasihi anak-anaknya sebagaimana Yesus mengasihinya. Banyak orang tua mengatakan, saya mengasihi anak-anak saya. Tetapi kenyataannya tidak. Mereka sibuk bekerja dari pagi sampai pagi, malam sampai malam, dan tidak memperhatikan anaknya. Karena anak kurang merasa dikasihi oleh orang tuanya, biasanya anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Allah. Lalu orang tua mempersalahkan anak, kamu tidak benar, kamu hidup tidak seperti yang Yesus ajarkan. Kalau kita sudah masuk kepada kasus demikian, jangan mempersalahkan anak. Mestinya orang tua mempersalahkan diri. Orang tua mesti sadar bahwa ia telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama. Ia membiarkan anaknya, ia kurang mengasihi anaknya, sehingga akhirnya anaknya berbuat demikian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bagi orang tua yang kurang mengasihi anak-anaknya, Tuhan mengajak Anda dan saya untuk mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi kita. Mengasihi mereka dengan cara apa? Mengajak mereka untuk berdoa, makan bersama mereka. Walaupun Bapak Ibu sibuk dengan pekerjaan, tetapi luangkanlah waktumu untuk berdoa bersama keluargamu. Luangkanlah waktumu untuk makan bersama di dalam keluargamu. Kalau Anda mampu melakukan hal ini, sesungguhnya Anda tinggal di dalam kasih Allah. Orang yang tinggal di dalam kasih Allah akan merasa damai, akan merasa shalom. Banyak orang Katolik bila berjumpa dengan orang-orang lain, ia katakan shalom, damai sejahtera. Dia membawa damai sejahtera keluar. Tetapi apakah ada damai sejahtera di dalam hatinya? Bila Anda merasa bahwa damai sejahtera tidak ada di dalam rumahmu, tidak ada di dalam hatimu, kembalilah. Kembalilah menata ruang dalammu. Kembalilah menata ruang batinmu. Supaya apa? Supaya Anda merasa damai dengan diri, damai dengan suami dan istri dan anak-anak. Kemudian Anda bisa membawa damai bagi semua orang. Sebagaimana syair lagu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Anda mau menjadi duta damai, baiklah Anda percaya bahwa Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Allah sangat mengasihimu, sehingga Allah memanggilmu untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tadi saya sudah ajak Bapak Ibu untuk mengasihi sesama.
Saat ini saya mau mengajak Anda untuk mengasihi Tuhan. Sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa hukum yang terutama dan utama adalah cinta Tuhan dan sesama. Maka marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan kita, dengan cara kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah sabda, di dalam doa pribadi, tapi juga yang paling penting adalah di dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Kita mengasihi Tuhan yang selalu berkorban untuk Anda dan saya. Di dalam perayaan Ekaristi, kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui lektor yang mewakili Yesus bersabda kepada kita. Di dalam perayaan Ekaristi juga, kita akan berjumpa dengan Yesus saat konsekrasi. Saat dimana hosti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Disitulah kepenuhan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda malas mengikuti perayaan Ekaristi atau tidak mengikuti perayaan Ekaristi, Anda tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bila Anda ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, mari rajinlah mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Anda bisa langsung berjumpa dengannya. Dan Anda mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada keluargaku, kepada sahabat kenalanku, kepada keluarga karismatik Katolik di seluruh Indonesia. Syukur atas rezeki yang Bapa berikan kepada kami. Syukur karena Engkau menyelamatkan kami dari COVID-19. Syukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberi kami rahmat kesehatan dalam situasi pandemi ini. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang yang berhasil lalu melupakan Tuhan. Ini sikap yang tidak benar. Mestinya orang yang berhasil memiliki banyak berkat mesti bersyukur kepada Tuhan. Ia mesti sadar bahwa semua yang ia miliki sesungguhnya titipan Tuhan. Tuhan menitipkan semua harta benda di dunia ini untuk ia kelola. Dan itu kita tahu di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dari kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, melalui renungan ini, saya mengajak Anda semua untuk mau mewujudkan cinta Tuhan tanpa syarat kepada orang-orang yang hidup bersamamu. Jika Anda sudah mampu mewujudkan itu, maka Anda akan mampu juga mewujudkan cinta tanpa syarat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dengan Roh Kudus dalam acara sapaan rohani ini. Semoga kami semua mampu memahami akan firman-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bantulah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami mau menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dalam profesi kami
yang berbeda-beda ini, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan di dalam pujian dan seluruh kegiatan kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhan itu seperti sungai, selalu mengalir di dalam hati kita. Dikala kita susah, senang, gembira, kasih-Nya selalu ada di dalam hati kita semua.